Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat Kebumen. Ada Pak Mitra Strategis UMNU, ada tokoh Pak Muhammadiyah. Tadi kemarin saya UMNU singkatannya apa ya? Universitas Muhammadiyah NU. Ya. Ya, tapi itu hanya sekedar jok ya kan. Ya, jangan terlalu serius-serius. Tadi sama Pak Wakil Bupati saya tanya, Pak Wakil, jujur, panjenengan pernah nggak ikut bedah buku? Nggak pernah Pak Dadim. Pak Dadim podo. Lagi opo, ya kan? Dipanggil, ditantang oleh Rektor UMNU untuk mengadakan kegiatan bedah buku. Oke, kita laksanakan. Ya kan, kita bukan orang-orang lemah. Nah, itu semboyan saya dari dulu. Ya. Jadi orang hebat, suatu bangsa yang hebat itu tergantung sumber daya manusianya. Sumber daya manusia dari mana? Dari mentality, semangatnya. Ya kan? Orang yang kehilangan kesehatan, kehilangan banyak. Contoh, putus kakinya, ya kan? Putus tangannya, itu udah kehilangan banyak. Kehilangan teman, kehilangan lebih banyak. Tapi kalau kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya, mati aja. Ya, tepuk tangan. Oke, tetap semangat, langsung saja. Waduh, VT saya nggak kelihatan ternyata. Ya, ini maklum pakai tulisan tadi tidak diketik lagi. Begitu tampilkan komputer, resolusinya, ya lanjut aja. Oh, pakai ini sendiri ya? Nah, ini nanti pakai Mas aja ya, saya bilang next ya. Kebumen kota yang kehilangan pahlawannya. Ya, judulnya memang kontradiktif. Saya kemarin nulis judul ini, saya manggil Mbak Ratih dari Kebumen TV. Pak Dadim, ini menghina orang Kebumen katanya. Masa kita kota kehilangan pahlawannya? Nah, Pak Ratih tahu nggak sebelumnya? Nggak tahu. Ya, orang pen-pen saya, tentara saya tak kumpulin. Orang Kebumen asli dan ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya makanya untuk menarik perhatian pembaca, saya kasih judulnya seperti itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kebumen ya kan, tentang judul ini. Hal ini sebelumnya ada sejarahnya. Di situ saya bikin kata pengantar, ada sejarahnya, yaitu pertama tentang keresahan saya sebagai penulis, sebagai Dandim. Kok aku lewat Purworejo ke Semarang, ada Ayani, Sarwo Edi, ya kan, bangga dengan pahlawannya Pak Purbalingga, ada Panglima Sudirman, ya kan. Kebumen dari dulu saya di sini diceritakan Pak Arif, Arum Binang, Kolopaking, ya itu saya heran, Kolopaking, Novia Kolopaking, kok ternyata orang Kebumen ya, bukan keturunan Manado, tak pikir Manado Pak, ya kan, ternyata Klopoaking. Tapi saya bertanya-tanya, ini peranannya untuk Indonesia apa? Gitu loh, peranannya untuk Indonesia apa? Ini yang belum saya temukan. Gitu loh. Kemudian kenal sama Mas Raffi. Mas berdiri Mas Raffi. Nah, ini tepuk tangan untuk Mas Raffi. Beliau sejarawan yang belajar sendiri Pak, Pilgrim Studies. Ziarah itu ahlinya dia. Ya kan? Pokoknya cerita-cerita seperti itu beliau ahli kan. Nah, suatu saat kami diundang sama Kapolres HUT Poluan 1 Oktober, saya masih ingat, 1 Oktober 2024, sebelum Bapak Presiden Prabowo dilantik. Dipanggil Kapolres kenapa? Untuk stand up komedi. Jadi ya kenalnya Kapolres Pak Regi itu seperti itu. Bang Dadim itu kan ahli stand up komedi, ahli cerita-cerita lucu, ya kan? Maka tak undang. Ya. Saya kan ya nggak usah cerita lucu lah di sini nanti, jadi ngelantur kemana-mana. Jadi intinya itu, kemudian Mas Raffi cerita tentang sejarah Kebumen, cerita dari Arum Binang, Panjer, zaman Gajah Mada, zaman segalanya, sampai ada satu kalimat, Pak Sumitro pun lahir di sini katanya. Jadi Mensesnek itu temen lah, ada, ya saya telepon, bener gak? Bener. Oh ya udahlah, kalau bener kita harus bikin prasasti di sini. Menurut saya ini kan pernah didatangi Pak Prabowo calon presiden ini,
Akhirnya saya cepet-cepet nyari referensi, ya kan. Pertama cuma mau bikin batu aja, tapi kalau batu nanti ini apa namanya ngangkatnya susah, maknanya tidak ada gitu kan. Udah itu makna prasasti zaman dulu. Ya kan akhirnya kita cari wajahnya itu gimana caranya. Seniman wajah ini susah. Nggih, mohon maaf ya. Seniman wajah itu lebih gampang gawe kewan, matung itu daripada matung mukanya manusia. Ya kan? Kalau salah matung muka orang bisa jadi pocong. Iya Ibu, ya olo-oloannya seperti itulah. Ya makanya akhirnya dapatlah di Jogja dengan bantuan Mas Imam Well. Mana Mas Imam Well? Nah, tepuk tangan untuk beliau. Nah, beliau ini yang bangun kapal Mendoan, langsung tolong dong dibikinkan rancangan gambar untuk bikin monumen. Wah, bikinlah kami monumen di situ. Laporan saya punya Meksoli, izinnya lama banget. Ya izinnya karena dari Jakarta untuk mengakses itu lama banget. Takutnya nanti jadi berubah penggunaan dan semuanya akhirnya diizinkan. Langsunglah kita bangun di situ, dibikin prasasti tulisan. Nah, saya bingung lagi tulisannya. Ini bener nggak? Kata-katanya seperti ini. Jadi waktu itu saya belum ada cita-cita untuk bikin buku. Ya kan? Saya membaca, ini bener nggak Mas Raffi? Bener. Dasarmu apa? Ini dan memori 3 zaman. Wah, saya cari buku karangan Margono di Tokopedia, munculnya 2 buku itu tebel, bahasa Inggris kabeh. Ya kan, saya teliti bener gak ada kebumennya gak lahirnya. Wah, dapat. Alhamdulillah gitu kan. Baru Mas Raffi datang. Pak, ini buku terjemahnya kampret. Ya kan, tahu gini gak saya baca buku bahasa Inggris. Ya kan, walaupun saya komandan pasukan perdamaian tapi baca buku bahasa Inggris tebel itu ya pusing juga gitu kan. Ya, akhirnya ya udahlah. Ngobrol lagi. Saya berpikiran Pak Prabowo itu hobinya membaca dan menulis buku itu adalah salah satu bentuk apa namanya ya, legasi, warisan. Ya kan, kenapa nggak saya tulis saja? Nah, mulailah saya membaca buku itu ulang yang versi bahasa Indonesianya Mas Raffi, ya kan. Cuma saya kan nggak mungkin cuma menyadur ulang. Jadi sebenarnya cuma di buku ini lebih ke bagaimana ide saya itu dimunculkan, terus saya membuat monumen itu, ya kan, cara menemukan itu, kemudian saya cerita dari keturunannya Pak Margono bagaimana dari merangkum buku-buku bahasa Inggris tadi itu, sampai kemudian hubungannya dengan generasi muda sekarang, ya kan, bagaimana istilahnya membentuk jiwa-jiwa kepahlawanan kepada anak cucu kita generasi mendatang. Lanjut. Nah, pada halaman pertama mungkin rekan-rekan bisa membaca tentang Margono Joyo Hadikusumo, tokoh penting dalam era awal Indonesia, ya kan. Beliau dikasih nama Margono, itu artinya kepanjangan dari Margo Ono, ya kan, Margo jalan, Ono dalan. Jadi diharapkan menjadi pembuka jalan. Bunyi-bunyi misterius. Bawa aja lah. Jadi pembuka jalan ya, Margo Ono. Jadi beliau itu lahir di Purbalingga. Lahir di Purbalingga, kemudian hijrah ke Kebumen. Nah, kalau yang itu kan yang saya baca buku karangannya beliau Margono Joyo Hadikusumo, yang referensinya di situ, mungkin di belakangnya nanti rekan-rekan bisa melihat. Nah, beliau kerja di Nabati, di situ lahirlah anaknya Sumitro. Lahir sampai sekitar usia 7 tahun, dapat kenaikan gaji, pindahlah ke Madiun. Pindah ke Madiun, Pak Sumitronya pergi ke Belanda, Pak Margono pindah ke Banyumas, sampai meninggal di Banyumas. Dibikin makam keluarga di Banyumas, gitu loh. Nah, pas pada waktu saya membuat buku itu, ternyata Pemda Banyumas itu menangkap peluang itu. Prabowo orang Banyumas, Prabowo orang Banyumas. Semua peneliti profesor dikerahkan untuk membuat
membuat tulisan-tulisan itu, bedah buku udah mereka lakukan. Kalah siji, belum bikin monumen. Nah, itu menangnya saya, ya kan? Walaupun mereka profesor bareng-bareng, tapi mereka belum bikin monumen. Saya walaupun satu orang Dandim, saya bikin monumen gitu. Ditangkaplah sama Pak Dr. Satibi, wah, the capture man, ya, penangkap peluang, ya, luar biasa. Ya akhirnya dari situ beliau Pak Margono itu pernah memimpin di Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian di situ diceritakan sekilas tentang ya anak runut asal usul keturunan beliau. Yang kemudian di Sempor ada makam Banyak Wide. Banyak Wide itu tumenggungnya, salah satu tumenggungnya Pangeran Diponegoro. Di bukunya Margono itu ditulis Banyak Wide itu siapa? Banyak Wide itu adalah kakeknya bapak saya. Jadi berarti kan buyut saya gitu loh. Kakeknya bapak saya. Nah itu dia cerita dari zaman Belanda bagaimana. Salah satunya nanti ada kata-kata seperti itu. Ya Banyak Wide itu kakeknya bapak saya. Berarti kan buyut saya. Nah makanya kalau Bapak Prabowo ziarah ke Sempor, ya itu memang keturunan awalnya di situ yang mengikut Pangeran Diponegoro gitu loh. Yang dinilai di sini adalah keikhlasan Pak Margono dalam berbuat, berpikir, berjuang, ya kan, mengutamakan rakyat kecil. Ya mereka itu memang benar-benar keluarga terpelajar. Jadi di era segitu di Kebumen itu udah ada tokoh yang berpendidikan gitu loh. Lanjut. Loh, mundur. Nah ini wasiat keluarga Raden Mas Margono. Keluarga Raden Mas Margono, keluarga ini berasal dari golongan ningrat yang menentang penjajah, penolakan terhadap Belanda. Mereka tidak merasa senang dengan keberadaan penjajah Belanda. Kemudian istri Pak Margono namanya Siti Katumi. Nah ini ibunya Sumitro. Bergang pada bahasa namanya untuk tidak bekerja sama dengan Belanda. Jadi dia juga punya keluarga, punya makam di Magelang, yaitu Temenggung Wiroreno. Jangan nyekar. Nah kamu masih kerja sama Belanda, kamu saya kutuk. Wah ini yang bikin Pak Margono nggak berani datang, dia kerjanya sama Belanda, ya kan. Makanya begitu Indonesia merdeka dia baru ziarah, baru berani ziarah, karena memang nilai-nilai perjuangan zaman segitu masih diwarnai pengaruh nenek moyang, ya kan, nilai-nilai keluarga yang menjunjung tinggi kemerdekaan, warisan sejarah. Keluarga ini memiliki warisan perjuangan kemerdekaan, mempertahankan identitas mereka untuk mempertahankan identitas dan martabat bangsa. Lanjut. Nah ini kenangan masa kecil Sumitro, saya sedikit menuliskan di situ. Ya, lahir di Kebumen tanggal 29 Mei 1917. Jadi kalau 29 Mei nanti itu berarti kalau beliau masih hidup ya udah ke 108 tahun. Nah, cocok kan? 100.008. Nah, hitung lagi. Beliau mendapat pendidikan yang keras, pejuang keturunan Diponegoro, Sumitro kecil dikelilingi cinta keluarga bersama Fidel anjing kesayangan. Jadi ada cerita tentang mujizat apa namanya, bayinya tidak bernapas, ya kan, 3 jam baru nangis. Nah anjing Fidel ini anjing keluarga itu yang ya mungkin zaman dulu semua orang melihara anjing kalian, tapi itu ditulis di buku kenangannya Pak Margono itu. Kok anjingnya ini sakit tahu-tahu sehat, wah ini berarti mujizat, tanda-tanda berarti membawa kebaikan gitu loh. Pas lahirnya Pak Sumitro seperti itu. Lanjut. Lanjut terus. Lanjut, kita pencet kan jalan-jalan. Nah ini wajah asli beliau yang di buku itu, belakangnya adalah gambar Macaulay. Wajah ini saya masukkan AI, nah jadinya agak
ganteng dikit. Nah, udah zaman IE sekarang kan. Iya, biasa. Kebanyakan bahasa Inggris jadi ngomongnya jadi AI. IE. Jadi di IE wajahnya jadilah gambar seperti yang di depan itu. Lanjut. Nge-freeze. Ya. Tuh, tekan di sebelumnya. Nah, ini pendidikan masa muda beliau pendidikan menengah, Sumitro sebagai anak pejabat, berkesempatan sekolah di sekolah menengah Belanda, HBS. Nah, beliau menerima pendidikan tinggi di Belanda pada tahun 1999. Sumitro melanjutkan pendidikan di Belanda, menunjukkan komitmennya untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Jadi beliau ini tahun 46 aja udah umur 25 tahun sudah doktor, udah melakukan disertasi. Jadi luar biasanya Pak Sumitro ini di Belanda. Jadi emang orang pinter, orang anak muda saja kita untuk kuliah kayak gitu aja nggak tahan lah istilahnya kan. S1 lanjut S2 lanjut S3 kan. Ya apalagi zaman itu saya bisa membayangkan uang duitnya kodi gitu kan. Kerja sambilan sambil kuliah. Nah ini bisa menyelesaikan dalam waktu singkat itu berarti ya sangat-sangat luar biasa. Dari umur misalnya umur lulus SMA 18 25 tahun sudah S3 udah doktoral. Nah ini kiprah beliau, Bapak Sumitro sebagai tokoh ekonomi merupakan tokoh penting dalam sejarah ekonomi di Indonesia. Itu kami tuliskan singkat saja. Kalau mau tidak singkat ya cari bukunya lagi yang tentang Pak Sumitro, Pak Begawan ekonomi, yaitu banyak. Kemudian beliau selama 20 bulan menjadi saksi sejarah mengubah jalannya Republik Indonesia. Menteri di pemerintahan Soekarno dan Soeharto menjabat sebagai menteri. Jadi beliau berkali-kali dipanggil dan dibutuhkan sebagai Menteri Keuangan. Makanya saya bilang dari Indonesia yang tidak ada apa-apanya sampai jadi Indonesia yang seperti sekarang ini. Waktu itu seperti itu. Itu kata-kata siapa? Kata-kata Bu Sri Mulyani. Ya. Kemarin saya sampaikan, ada contohnya ditunjukkan kata-katanya Bu Sri Mulyani. Jadi Pak Sumitro ini merupakan doktor pertama di Indonesia, ya kan? Dosennya dari semua ekonom Indonesia, dari Sudrajat Jiwandono, Gubernur Bank Indonesia, ya kan, sampai sekarang Sri Mulyani, itu semuanya murid-muridnya. Sakit yang Bu Sri Mulyani loading. Nah ini Bu Sri Mulyani pada saat pemakaman Sumitro tahun 2011. Saya rasa yang paling mengesankan dari Pak Mitro waktu mengajar kita ya, beliau ngajar di perekonomian Indonesia dan salah satu yang masih nempel di kepala saya juga waktu nih. itu mengatakan contoh real bahwa di keluarganya terjadi suatu heterogenitas yang sangat unik, perbedaan beberapa anak, cucu, istri dalam agama, suku dan lain-lain, tapi mereka tetap menjadi kerabat keluarga yang satu. Jadi malah bukan pada konten kuliah mengenai ekonomi itu satu hal yang nampaknya sangat menonjol. Kalau dari sisi gaya mengajar dan isi mengajar yang di bidang ekonomi, saya rasa Pak Mitro orang yang sangat energik ya. Beliau sangat ingin involve dengan muridnya secara dekat gitu, dan tentu di dalam hal pemikiran-pemikiran saya rasa kalau kita yang sudah lama menekuni ekonomi sangat familiar dengan cara berpikir yang sangat stylish, teknokratik gitu. Tetapi yang menarik adalah
beliau tidak hanya menggunakan berbagai macam kekayaan dari sumber-sumber informasi maupun sumber-sumber literatur yang dimiliki, yang lebih kaya dari sisi penyampaian suatu pelajaran di depan kita adalah contoh-contoh yang real, karena Pak Mitro adalah seorang yang pernah menjadi menteri, pernah menjadi negosiator, dan melihat sendiri struktur perekonomian Indonesia yang dibangun dari hampir dikatakan sangat tidak ada menjadi ada gitu dalam hal ini. Jadi pengalaman dari tangan pertama dari orang yang betul-betul ikut membidani lah dalam pembangunan perekonomian Indonesia, diramu dengan berbagai pengetahuan textbook yang dimiliki. Saya rasa itu sangat langka di Indonesia sampai hari ini untuk kita. Jadi itu contoh tanggapan Bu Sri Mulyani, ya kan, orang Gombong katanya. Saya juga nggak tahu lahirnya di Gombong mana. Gitu, cuma ya ini mungkin mereka juga tahu kalau sama-sama Kebumen gitu loh. Sama-sama wong Kebumen ngerti, cuma bedanya kalau Pak Sumitro banyakkan di luar negeri. Makanya ya itu tadi ternyata di Kebumen ada orang hebat, ya kan, makanya saya menulis buku ini. Lanjut. Nah, ini ketegasan sikap dan politik Bapak Sumitro. Sumitro dikenal sebagai sosok yang tegas dan sikap politiknya, pemikiran progresif, yang memiliki pemikiran yang progresif dan berorientasi pada pembangunan. Politisi berani, sebagai politisi ya tidak ragu untuk berseberangan dengan kekuasaan, ya kan. Dukungan desentralisasi, Sumitro mendukung gagasan desentralisasi ekonomi yang disusung PRRI Permesta waktu itu seperti itu. Jadi pas beliau lahir itu kan dia nangis keras-keras, mbahnya ngomong, anak ini kalau punya keinginan, ya kan, kalau punya keinginan walaupun tidak mudah dia akan tetap terus sampai dia mendapatkannya. Jadi orang yang benar-benar gigih, orang yang benar-benar gigih. Nah, beliau nggak setuju mungkin dengan kebijakan Pak Karno. Ini contoh real yang tidak ada di buku itu ya. Bagaimana Pak Prabowo menerangkan kepada kami para dandim tentang bapaknya mengusulkan tentang plasma dan inti sawit. Kalau di pelajaran biologi sel, inti itu lebih kecil daripada plasma, ya kan? Jadi maksudnya intinya perusahaan itu, perusahaan cuma punya tanah sawit 20%, masyarakat punya 80%. Tapi Pak Karno nggak setuju. Nah, Pak Sumitro ngomel-ngomel sampai di rumah bilang itu tadi sawit. Pak Karno pengennya yang dipunyai perusahaan itu 80%, masyarakat punyanya 20%. Gitu. Jadi perusahaannya untung, bisa ngasih duit ke kita. Nah sekarang seiring berjalannya waktu 100% punya perusahaan, masyarakat tidak punya apa-apa. Makanya Pak Prabowo langsung bikin tim, mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang sah dan tidak untuk sawit ini. Nah inilah seperti yang saya katakan seperti itu, gagasan-gagasan trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu apa? Satu, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tiga, stabilitas nasional yang sehat, yang dinamis. Loh, dandim apal, mantan juara P4. Ya saya juara P4 Jawa Tengah dulu. Makanya cek apal itu kata-kata trilogi pembangunan itu. Nah sekarang kalau kita ngomong demokrasi, ya kan semuanya ribut, dandim mana Depok masuk ke UI, wah ada intimidasi, sibuk apa demokrasi menyampaikan pendapat seenaknya, bangunnya kapan gitu loh. Ya kan, kapan kita majunya? Ya kan, kita akan tidak siap menghadapi ya negara-negara lain yang lebih kooperatif gitu kan. Korea Utara, Korea Selatan tuh walaupun kerak-keran, ya itu yang bikin mereka maju. Ya kan, ada yang wajib militer, ada yang tidak, tapi tetap aja kegigihan itu yang apa menentukan sumber daya manusia itu gitu loh. Kegigihan, PD, ya kan. Ya mohon maaf, ya misalnya kita tidak punya kemampuan bahasa asing, ketemu orang asing langsung mundur, ngilang. Itu kenapa? Karena tidak pede. Sama-sama manusia kok ngapain wedi? Emang dia mudeng ngomongan saya.
Dia lebih stres lagi dari geopark dari luar negeri datang ke Indonesia, orang yang dia yang bahasanya beda dewe kok malah kita yang orang sini yang datang malah kita yang ketakutan itu loh. Nggak usah takut. Ya. Itu contohnya untuk melumpuhkan mentalitas perjuangan anak muda sekarang. Ini warisan pemikiran utama pembangunan ekonomi terencana. Sumitra Djadi menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara terencana untuk mencapai hasil maksimal, keseimbangan sektor, pentingnya keseimbangan antara sektor industri, pertanian, perdagangan untuk menciptakan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, dan peran negara harus hadir. Ya percaya bahwa peran negara sangat penting untuk mengelola sumber daya alam, mencegah pengupasan oleh kepentingan asing. Relevansi pemikiran Sumitra cukup relevan hingga sekarang menjadi acuan dalam strategi pembangunan Indonesia. Contoh-contoh ya, saya kasih contoh. Kebumen lumbung padi nasional, sawah banyak. Dibilang kita itu kabupaten termiskin. Apa yang menyebabkan miskin? Ya kan? Minyak dibutuhkan orang banyak enggak? Ya kan? Pertamina kaya enggak? Satpamnya kaya enggak? Beras dibutuhkan orang banyak enggak? Kenapa petani Kebumen miskin? Ya regane. Harganya dihancurkan sama tengkulak-tengkulak yang dari luar Kebumen. Beras Kebumen dibawa keluar ke Jogja, ke Magelang. Ya, mereka punya mesin-mesin untuk membuat beras. Sehingga gabah-gabah kita kebanjiran, nggak laku, kandungan airnya banyak, itu kan bahasa-bahasa pasar. Tapi kalau kita bisa mengelola sendiri, punya sumber daya alam yang kuat, tidak kerak-keran, harganya cocok, ya tetap aja walaupun petani tuan tanah juga, kaya juga gitu loh. Oke, ya makanya itu dari di sama-sama Indonesia aja persaingan seperti itu gitu loh, tergantung sumber daya manusianya, tergantung gigih dan tidaknya orangnya. Nah ini beliau menerapkan efisiensi investasi di Indonesia, peran dalam pembangunan, efisiensi investasi, pertumbuhan ekonomi yang jangan sampai terjadi pertumbuhan stagnan, pemborosan dalam perencanaan, kurangnya pemeliharaan, korupsi sebagai penghalang. Nah hal ini yang disampaikan oleh kemarin tuh waktu kita pertama kali jadi Dandim, Pak Prabowo pertama menjabat, ya itu tadi ternyata negara kita itu unefisiensi, sangat-sangat tidak efisien. Jadi banyak hal, contohnya kalau kita di Angkatan Darat atau mungkin di kepolisian udah dapat BBM, tapi masih dapat uang perjalanan dinas. Kan jadi nggak efisien ini, dua-duanya dapat. Tapi begitu dipotong sing teriak sopo komandan-komandane. Ya kan masyarakat juga nggak merasakan. Tapi kita nggak berani istilahnya membuat gaji yang berbeda terlalu jauh antara golongan 3 dengan golongan 4 gitu loh. Ya mohon maaf saya Dandim, saya gaji letkol saya di luar negeri 5.000 US dollar, 70 juta. Ya kan? Jadi di Indonesia 11 juta. Ya itu berbedanya di situ. Di sana beda, saya 70 juta, prajurit gajinya berapa? 1.200 dolar. Jadi tiap pangkat tuh angkanya tuh kelihatan bedanya jauh sekali. Berani seperti itu contohnya. Lanjut. Nah, inspirasi dari Sumitra Djadi yaitu di situ saya menuliskan tentang bagaimana kita harus mempunyai pendidikan yang layak, keberanian dalam bertindak, dan memiliki dedikasi atau integritas, ya kan? Integritas untuk berjuang bagi bangsa ini, inspirasi bagi generasi muda, dan pendirian yang tegas. Nah, yang saya soroti di sini adalah kerendahan hati beliau. Jadi beliau orang kaya, ya kan? Orang kaya gimana? Indonesia waktu konferensi meja bundar berangkat delegasinya randu duit yang nyumbang dia. Mungkin kalau zaman sekarang tuh Pak Ayub lah, Pak Ayub. Ya maksudnya kan kaya juga gitu loh Pak, kaya dan murah hati kayak Pak Sumitra. Ya, nanti kalau Dandim pindah kan disangoni gitu kan. Jadi jangan umno aja. Ya, kemudian memiliki wasiat kesederhanaan meskipun berprestasi. Sumitra meninggalkan wasiat dimakamkan secara sederhana di pemakaman umum. Pemakaman keluarga punya, Pak Margono aja punya di
Purwokerto, ya kan? Dimakamkan Taman Pahlawan enggak. Dia dimakamkan di pemakaman umum Karet Bifak. Menolak status sosial berlebihan bagi semua itu kependudukan bukanlah yang perlu dibanggakan, teladan bagi generasi mendatang. Ini kerendahan hati. Karena kalau kerendahan hati itu kalau di Nasrani aja di situ tak tulis itu versi orang Nasrani, versi Muslim, ya kan? Barang siapa direndahkan itu akan ditinggikan gitu loh. Nah, sekarang kewajiban kita lah karena beliau saking humble-nya, saking rendah hatinya, mosok wong Kebumen nggak kenal sih. Ya, harusnya kita meninggikan beliau. Ya tadi itu, yo minimal ada nama-nama jalan atau nama gedung. Nah, selama ini masih Dandim aja yang berusaha bikin aula Sumitro di Kodim modal tempelan aja. Nah ini terakhirnya saya menuliskan ya mungkin cuma 2 lembar, beliau layak menjadi pahlawan Kebumen, memiliki warisan intelektual, beliau adalah salah satu tokoh muka kelahiran Kebumen ya kan. Bayangkan susah punya anak presiden, punya besan presiden. Nah, bayangkan besane presiden, anaknya dari presiden, melu bentuk negara, ya kan? Tapi tidak ada, istilahnya pemerintah daerah yang mengajukan beliau jadi pahlawan karena ya nggak ngerti, ya kan? Kalau kita dengan ngerti sekarang kan kita nanti bisa menindaklanjuti lebih lagi. Gunanya untuk apa? Kalau saya Dandim ya kelirik aja lah sama Pak Prabowo, kayak Solo dengan Jokowinya langsung CSR-nya di situ semua langsung berubah dia, ya kan? Nah sama kalau Kebumen cukup kelirik aja, apa yang kurang? Ini udah kasih jadi itu barang itu berubah langsung, ya kan? Apa yang perlu dibangun? UMNO perlu apa? Kasih CSR dari Pertamina, selesai. Tergantung perjuangan kita. Ya kita harus gigih. Yang mahasiswa katakan ada adik-adik mahasiswa. Nah, harus gigih ya. Loh, mati. Udah habis ya? Oh iya. Jadi itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo diulas atau ada yang perlu ditambahkan ya kita tambahkan, okay? Atau punya ide-ide lain yang pernah ikut acara bedah buku. Wah, udah pernah semua ya, berarti sering ya. Yang tidak pernah ikut saya tidak pernah ikut, baru ikut gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dandim luar biasa.